Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Islam Official, apakah kalian pernah merasa terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak diinginkan saat sholat? Mungkin tiba-tiba muncul keraguan, lupa rokaat, atau pikiran yang melayang-layang tanpa kendali. Jika iya, maka ini adalah saat yang tepat untuk kita mengupas tuntas fenomena ini dan bagaimana Islam memberikan solusi yang ampuh. Mari kita pahami bersama apa yang disebut dengan was-was dalam sholat dan cara mengatasinya menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada satu pertanyaan. Bagaimana pengalaman kalian dalam menghadapi gangguan was-was saat sholat? Apa yang biasanya kalian lakukan ketika fokus mulai hilang? Apakah ada doa atau metode tertentu yang kalian gunakan untuk melawan gangguan tersebut? Tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan bahas bersama. Baik, was-was adalah salah satu trik setan untuk mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang hal ini. Ada hadis yang menyebutkan bahwa setan bernama Kadzab adalah yang bertanggung jawab atas gangguan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian saat sholat. Lalu setan membuatnya ragu tentang berapa rakaat yang telah dia lakukan, hingga dia bingung apakah 3 atau 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan tentang Kadzab dan gangguan was-was. Kadzab adalah setan yang memiliki tugas khusus untuk mengganggu umat Islam saat mereka melaksanakan sholat. Tujuannya adalah untuk merusak sholat kita, baik dengan cara membuat kita ragu tentang jumlah rakaat, menyisipkan pikiran yang tidak relevan, atau bahkan membuat kita lupa bacaan sholat. Gangguan ini bisa sangat mengganggu dan merusak kekhusyukan sholat kita. Dalam dunia modern, gangguan ini juga bisa diperparah oleh distraksi dari lingkungan sekitar, seperti suara bising, notifikasi ponsel, atau bahkan kekhawatiran tentang pekerjaan atau masalah sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara-cara mengatasi gangguan was-was ini agar sholat kita tetap khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi Islam mengatasi gangguan was-was dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi yang sangat praktis untuk mengatasi gangguan setan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau merasa diganggu oleh Kadzab atau setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Lalu meludahlah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Mari kita pahami langkah-langkah ini lebih dalam. Membaca ta'awud. Pertama, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah langkah pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca ta'awud, kita memohon perlindungan langsung kepada Allah dari gangguan setan. Bacaan ini adalah perisai pertama kita. Meludah ke kiri 3 kali. Meludah di sini bukan dalam arti sebenarnya, melainkan meludah ringan atau meniupkan udara ke arah kiri sebanyak 3 kali. Ini adalah simbol penolakan terhadap setan dan juga sebagai bentuk tindakan fisik untuk membuang gangguan tersebut dari pikiran kita. Tetap tenang dan fokus setelah melakukan kedua langkah di atas. Penting bagi kita untuk kembali fokus pada sholat. Usahakan untuk tidak memikirkan hal-hal lain. Dan ingat bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan tentang fokus dan konsentrasi dalam ibadah. Secara ilmiah, fokus dan konsentrasi dalam ibadah kita diperkuat dengan latihan rutin dan menghindari distraksi. Setiap kali kita merasa terganggu, latihan untuk kembali fokus adalah hal yang sangat penting. Sama seperti meditasi. Sholat yang dilakukan dengan penuh konsentrasi dapat menenangkan pikiran dan membawa kedamaian. Penelitian menunjukkan bahwa fokus yang mendalam selama ibadah dapat memperbaiki kondisi mental, menurunkan tingkat stres. Aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam sholat, teknik melawan gangguan ini bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita merasa cemas atau khawatir, membaca ta'awud dan berzikir bisa menjadi cara yang efektif untuk menenangkan pikiran. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala situasi. Ada satu pertanyaan. Sudahkah kalian mencoba langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah ini? Bagaimana hasilnya?
Apakah kalian merasa lebih tenang dan fokus setelah melakukannya? Yuk bagikan pengalaman ini ya. Ada satu contoh kasus nyata. Misalnya, ada seorang muslim yang bernama Ahmad yang sering merasa terganggu saat sholat. Setiap kali ia mencoba khusyuk, pikirannya malah melayang-layang kemana-mana. Masalah-masalah di tempat kerja datang menghinggapinya. Setelah mendengar hadis ini, Ahmad memutuskan untuk mencoba solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hasilnya, setelah beberapa kali praktik, Ahmad mulai merasakan perbedaan. Ia merasa lebih tenang dan sholatnya lebih khusyuk. Ini adalah bukti nyata bahwa ajaran Nabi SAW sangat relevan dan efektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sholat adalah saat kita terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Jangan biarkan gangguan setan merusak momen berharga ini. Selalu ingat bahwa ada solusi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatasi gangguan tersebut. Yuk, kita tingkatkan kekhusyukan dalam sholat kita dan jadikan setiap rakaat sebagai bukti cinta dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe ke channel Jalan Islam Official agar syiar dakwah Islam selalu tersebar. Tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian atau tips lainnya untuk mengatasi gangguan dalam sholat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.